Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang lanjutkan lagi ke latihan ya. Masih di materi activity dan intent. Nah, sekarang kita latihan untuk membuat aplikasi sederhana yang ini sih untuk membuat beberapa activity sama mengaplikasikan intentnya dan untuk berpindah menggunakan intent explicit atau intent implicit sampai di sana. Nah, seperti contoh yang ini ya, kira-kira secara garis besarnya kayak ginilah kita bakal buat aplikasinya. Nah, oke, langsung aja kali kita create projectnya. Kita kasih nama week 4 activity intent gitu ya. Week 4 activity dan intent. Activity intent aja deh. Kemudian next kita gunakan lollipop. Kemudian kita pakai empty activity. Oke, ini kita pakai activity sama kita generate juga XML-nya. Oke, ini dia. Kita tunggu dulu sampai proses generate Gradle-nya selesai. Jadi mungkin kita coba yang ini ya. Oke, sudah selesai Gradle-nya. Kita masuk ke bagian activity main-nya terlebih dahulu. Nah, oke, kita desain dulu ya. Kita desain dulu tampilannya seperti ini. Nanti kita rubah dulu bagian ininya. Kita pakai yang linear layout aja. Linear layout, kemudian kita kasih padding aja ya. Padding 30 deh. 30 dp. Nah, di sini nanti ada satu button ya. Button kita pakai width-nya itu max parent sama height-nya itu yang wrap content. Nah, untuk text-nya kita kasih nama pindah activity. Nah, oke, ini satu button kita sudah jadi. Kita kasih ID juga deh. Kita kasih ID dia namanya button activity. Button pindah activity 1. Oke. Kita buat buttonnya lagi. Satunya kita kasih nama. Nanti kan ini satu untuk yang intent ini ya. Intent explicit. Nah, satunya nanti kita coba untuk yang intent. Ini untuk yang intent explicit yang biasa, ini yang intent explicit juga, tapi nanti dengan datanya. Untuk yang pindah activity 2, kita pakai button pindah activity with data nih. With data. Ini masih ada error ya. Ini muncul error. Kalau kita pakai yang horizontal, ketika yang vertikal. Untuk yang pindah activity with data. With data, kemudian kita bikin lagi yang baru. Pindah activity button pindah untuk melakukan button dial aja deh. Jadi kita coba yang intent explicit, intent implicit untuk melakukan telepon keluar gitu ya. Untuk yang telepon keluar, satu lagi deh.
lagi untuk yang button web. Jadi nanti kita pindah ke aplikasi dial, ke activity dial. Ini pindah ke activity browser. Oke, cukup ya. Ini oke, cukup ya. Sudah lihat ya, ini sudah dial number, terus pindah activity dengan objek, pindah activity dengan data. Nanti objeknya kita bakal coba dulu sih. Jadi pindah activity with data di dial dengan yang browser. Jadi kita coba dua ya, untuk yang bagian pindah activity dengan implicit intentnya. Oke, ini sudah jadi. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian code Java-nya. Jadi, setelah kita sudah jadi. Oke, nah kita bikin ya activity 2 dulu. Empty activity, kita kasih namanya sub 2 sub activity deh. Sub activity. Oke. Sub activity sudah jadi. Nah, kita buat dulu di bagian ini ya. Di bagian main activity-nya. Nah, kita bakal sekalian ngetes juga deh. Kita bakal sekalian ngetes nanti untuk yang masing-masing method callback-nya. Ini kan baru create aja ya. Nanti kita bakal ngetes untuk masing-masing method callback-nya. Kita buat aja. Di sini tadi ada method onStart. onStart. Kita pakai log aja. Log D. Log D. Nanti dia kita kasih tag-nya itu adalah activity life cycle. Kemudian di sini kita kasih message-nya onStart callback. Oke, dan nanti kita bikin lagi, kita copy dulu deh. Kita copy dulu, setelah onStart itu ada onResume. Resume, nanti ini sama, ini kita ganti onShow. Kemudian ada onPause, kita ganti onPause. Cuma ini ya, biar kita tahu nanti statusnya pas kita coba-coba jalan aplikasinya atau activity-nya. Nah, sekarang kita pantau juga callback-callback-nya. Dari callback ini kita tahu juga activity-nya itu sudah masuk ke state yang mana. Habis on pause ada on stop. On stop. On stop. Terus ada on restart. Ada yang namanya on destroy. On destroy. Oke. Sudah ya, sudah semua ya. Kita panggil di sini. Nah, sekarang di bagian method on create-nya seperti biasa, kita punya 4 button, kita bikin dulu objeknya. Button kita kasih nama button pindah 1 lah ya. Button pindah 1, terus ada button pindah
data, ada button dial tadi, sama ada button web. Nah, di sini baru kita inisialisasi atau kita hubungkan objek button ini dengan objek yang ada di XML-nya. Jadi button pindah satu, cara mengambilnya itu kita pakai ini ya, find view by ID. Jadi kita gunakan objek resource-nya, kita panggil berdasarkan ID aja. Jadi tadi kita kasih nama button pindah aktivitas 1. Oke, ini kita button pindah 1, kemudian button pindah data, pakai find view by ID f.id dot button pindah data. Ini ada button dial, find view by ID, button dial, dan yang terakhir button web, find view by ID button web. Oke, ini sudah jadi masing-masing button sudah kita inisialisasi. Nah, sekarang di sini kita kasih masing-masing on-click listener-nya. Kita pakai pertama dulu yang button pindah satu deh ya. Kita buatin dia set on-click listener. Nah, jadi kemarin kan saya sempat jelasin pas pada saat pertama itu ngebuat yang sederhana, kasih hello world kemarin ya. Jadi kan kita bisa melakukan setting event on click button-nya itu di XML-nya. Nah, contoh itu kayak gini ya. Jadi kemarin kan di sub activity main-nya itu contohnya di sini kita bisa taruh di event-nya kan ada on click. Nah, sekarang kita coba yang versi ini ya. Jadi ada dua cara sebenarnya kita bisa membuat yang on click-nya tadi. Nah, kita langsung buat di bagian sini aja tanpa perlu deklarasi di XML terlebih dahulu. Nah, caranya itu jadi langsung aja nih kita buat metode set on click view listener. Nanti parameternya itu kita butuh satu objek view yang on click listener ini. Nah, langsung klik enter aja, otomatis dia bakal ngebikin suatu kayak subclass gitu ya, subclass on click listener. Nanti dia kita harus override juga metode yang on click-nya. Nah, di sini tinggal kita jalanin aja nih on click yang pengen kita atau event yang pengen kita lakukan kalau si button pindah satu ini diklik. Nah, dari sini kan nanti kita bakal cuma melakukan pindah aja ya, pindah ke activity 2. Oke, di activity subnya tadi saya belum bikin ininya ya, bikin ininya ini kita pakai yang linear aja, linear layout. Ini kita bikin suatu text view yang wrap content, wrap content juga. Teksnya itu defaultnya ini tempat activity intent, sama ID-nya nanti text view aja. Oke, di sini biar agak lebih bagus kita kasih padding dulu sebesar 20. Oke. Sama activity 2 aja ya. Activity 2, kita ganti deh namanya jadi activity 2. Ini adalah activity 2 defaultnya. Nah, dari sini karena ini di activity 1 kita pengen pindah, kita pakai yang intent invisible dulu ya. Jadi caranya tadi intent bebas sih namanya apa ya, nama parameternya new intent, kemudian
alamat awalnya itu adalah main activity.this, baru nanti tujuannya itu kemana? Tujuannya itu berarti ke subactivity.class. Oke, udah tinggal jalanin ya. Start activity aja nih. Start activity. Kita masukin intentnya tadi. Oke. Nah, ini kalau kita jalankan, kita ini aja ya. Sekarang kita pantau ya. Sekarang kita pantau hasil ininya. Nah, oke, sudah running nih. Kita pantau di loket. Oke. On start sama on resume. Di on create-nya belum ya. Kita belum taruh ini. Kita coba taruh di on create-nya dulu. Oke. Kita ulang deh. Nah, oke. Jadi ini sudah jalan ya aplikasi kita. Terus kemudian nih, kita lihat pada saat dia dijalankan tadi, dia memanggil method yang ini sih. Ini yang tadi yang awal pertama. Nah, dia ngejalanin on create dulu, on start, baru yang on resume ya. Baru dia muncul ke activity-nya, ke state ini tadi, state running-nya. Nah, ini state running, sedang running sekarang state running. Otomatis dia nggak punya callback kan untuk runningnya. Dia sampai yang on resume aja. Nah, pas kita melakukan perpindahan activity, lebih gampang kita ini aja. Kita tampilkan motornya di sini biar kita bisa lihat ini callbacknya. Seharusnya pas kita tekan tombol ini dia nanti bakal berpindah ke activity 2 gitu ya kalau dia berhasil. Nah, ini sudah pindah ke activity 2. Nah, lihat dari sini dia dijalankan on pause terus yang on stop ya. Nah, karena kita kan nggak ini kan nggak melakukan destroy, jadi cuma sampai yang on stop aja. Nah, pada saat kita tekan tombol back, nah itu baru bakal dijalankan yang dari awal. Jadi on stop baru restart, jadi kan baru yang on start dan on resume lagi. Saat kita tekan callback-nya karena dia menggunakan sudah secara otomatis menggunakan konsep LIPO yang tadi. Jadi dia balik ke activity main activity-nya saat kita tekan tombol callback. Oke, ini masih belum fungsi. Sekarang kita buat tombol yang lainnya itu fungsional.